Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please sit down. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke kelas. Hari ini kita akan mulai belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau absen dulu ya, satu-satu. Bapak mau absen dulu. Yang tidak hadir, who is absent for today in this classes? Siapa yang tidak hadir? Lina izin. Lina izin, Salsa sakit. Oke. Lina izin, Salsa sakit. Dua orang saja, yang lain ada? Ada, lengkap. Cuma dua orang yang tidak ada. Oke. Terima kasih. Oke. Now, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pertama-tama kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Nah, sedikit dulu. Ini Bapak ingatkan kembali kesepakatan kelas kita ya, bahwa harus masuk tepat waktu, mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas, wajib ya. Berbicaranya harus yang baik dan sopan, Bapak ingatkan sekali lagi. Kemudian pakai handphonenya cuma kalau diizinkan oleh guru saja. Jadi kalau tidak diizinkan, mohon jangan digunakan. Yang terakhir, silahkan bekerja sama. Yang penting dalam kebaikan. Nah, kita ice breaking sebentar. Oke, kita mulai dengan game tebak angka. Kalian coba pikirkan satu angka. Angkanya itu antara 10 sampai dengan 50. Kalau angka itu dikalikan 2, hasilnya lebih daripada 60. Tapi kalau angkanya itu dikurangkan dengan 5, maka hasilnya kurang dari 30. Ada yang bisa nebak? Berkira-kira berapa angkanya itu? Ayo, ada yang bisa tebak? 33. 33 sudah diantaranya. 33 kalau dikali 2, 66. Benar. 33 kalau dikurang 5, 28. Benar ya? Berarti 33. Ada lagi selain 33? Ada lagi? Selain 33 berapa? Berapa lagi kira-kira selain 33? 31. Kalau 31 dikalikan 2, maka hasilnya berapa? 62 sih. Nah, sekarang untuk hari ini kita capaian pembelajaran itu kalian harus bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nanti kita bahas sama-sama apa itu sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Tujuannya, yang pertama, bisa mengidentifikasi bentuk persamaan linear dua variabel dalam bentuk apapun. Jadi, kalian harus bisa membedakan nanti mana yang persamaan linear, mana yang bukan. Ya, mana yang persamaan linear, mana yang bukan. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah ada pernah sedikit Bapak singgung tuh. Kalau linear itu berarti dia pangkatnya ada berapa? Linear. Artinya setiap variabelnya dia pangkatnya cuma satu saja. Jadi tidak boleh lebih daripada satu. Itu artinya linear kemarin. Kemudian menentukan nilai variabel dengan metode substitusi. Jadi nanti mencari variabel. Nanti kita bahas sama-sama lagi variabelnya, metode substitusi, kemudian menyelesaikan SPLDV dengan eliminasi. Terakhir, nih yang paling penting, menganalisis permasalahan kontekstual, memodelkannya. Jadi memodelkan, bukan model yang lenggak-lenggok ya, bukan. Maksudnya di sini modelnya misal dari cerita nyata dibentuk ke simbol-simbol matematika, itu modelnya. Itu untuk tujuan hari ini. Nah, sekarang kita ke orientasi masalah dulu. Pikirkan sejenak, lihat dulu.
Jika warung Bu Sari menjual teh dan susu. Jadi Bu Sari dia jualannya ada banyak, tapi kebetulan di sini kita pakainya cuma 2 saja, teh dan susu. 2 teh dan 1 susu harganya Rp11.000. 2 teh dan 1 susu harganya Rp11.000. Sedangkan 1 teh dan 2 susu harganya Rp13.000. Berapa harga 1 tehnya dan harga 1 susunya? Pikirkan dulu. Sudah diingat lah orientasi masalahnya? Nah, ini tadi. Tehnya ada 2, susunya 1. Itu Rp11.000 bayarnya. Tehnya 1, susunya 2, bayarnya Rp13.000. Kalau misalnya tehnya Bapak ganti dengan simbol yang lain, boleh tidak? Boleh. Yang penting ini tadi harganya. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya teh dan susu tadi Bapak ubah menjadi bentuk simbol yang lain, boleh tidak? Boleh ya. Misalnya tadi, tehnya kita ganti menjadi segitiga. Tadi tehnya ada 2, berarti segitiganya juga 2. Susunya tadi 1, maka perseginya juga 1 saja. Untuk yang di bawah, sebaliknya, tehnya 1, susunya ada 2. Ini masih dalam bentuk angka. Sekarang Bapak rubah lagi seperti ini. Jadi, mulai dari awalnya tadi teh, kemudian berubah menjadi segitiga, sekarang berubah lagi menjadi X. Betul, ini yang namanya variabel. Jadi intinya variabel itu adalah sesuatu, dia ada nilainya, tapi dia bisa berubah-ubah bentuknya. Walaupun berubah bentuk, tapi nilainya itu tetap sama. Tadi awalnya teh, kemudian menjadi segitiga, kemudian menjadi X lagi. Tapi nilainya tetap sama, dia tidak bisa dirubah-rubah nilainya. Cuma bentuknya saja yang berubah. Itu yang namanya variabel. Nah, ini sudah menjadi bentuk aljabar. Ini yang namanya simbolisasi bentuk aljabar dalam matematika. Atau tadi sama yang tujuan kita yang terakhir, modeling dalam bentuk matematika. Maksudnya itu ya ini, ada variabelnya, ada angkanya. Itu maksudnya simbol dalam matematika. Itu ya. Nah, sekarang tadi kan judulnya sistem persamaan linear 2 variabel. Karena dia di sini ada variabel, maka otomatis harus ada simbolnya. Boleh itu X, boleh itu Y. Kalau pakai simbol yang lain boleh tidak? Boleh. Misal apa? Z, boleh. Kalau selain Z? A, boleh. Intinya dirubah-rubah dia boleh saja. Ada 2, variabelnya harus ada 2. Jadi kalau dia cuma 1, maka dia bukan persamaan linear 2 variabel. Namanya cuma persamaan linear 1 variabel. Karena di sini 2 variabel, berarti harus ada 2. Ada teh tadi, kemudian satunya apa? Susu. Ingat ya, 2 variabel. Linear tadi berarti dia pangkat dalam variabelnya itu berapa pangkatnya? 1 saja. Tidak boleh lebih daripada 1. Makanya di sini dia cuma X, Y. Pangkatnya di sini 1, di sini juga 1 saja. Tuh. Kalau yang 2 di sini, masih ingat kemarin? Ini namanya apa? Di depan huruf atau di depan variabel, itu namanya? Yakin, konstanta. Apa namanya? Koefisien, benar. Kalau di depan aljabar, di depan variabel ini namanya koefisien. Kalau yang menyendiri, tidak ada lengket dengan huruf-huruf yang lain, maka namanya konstanta. Betul. Jadi bedakanlah mana yang koefisien, mana yang variabel, mana yang konstanta. Itu. Nah, sekarang Bapak mau kalian membentuk sebuah kelompok. Bapak sudah bagikan kelompoknya. Dari yang kemarin kita ada, Bapak berikan
sedikit soal kan itu. Nah, soal itu nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi itu temannya sudah beda-beda. Tidak mau Bapak satu tempat itu pinter semua, itu nggak mau. Jadi nanti sudah digabung-gabung. Ini pembagian kelompoknya. Silakan duduk menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Gabung dua, dempetkan, mejanya digabung, masing-masing ini mejanya digabung, didempetkan dulu. Oke. Bapak sini aja. Kelompok 1 posisinya di sana ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, terakhir di sini kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Nah, sekarang sebelum Bapak bagikan LKPD atau LKS-nya, Bapak mau menjelaskan singkat dulu. Metode penyelesaian, mau menyelesaikan yang permasalahan tadi, SPLDV tadi. Dia ada 2 metode, bisa menggunakan, kemudian ada lagi Eliminasi. Ini ada 2 istilah, ada substitusi, ada eliminasi. Substitusi ini asal katanya dari substitute, bahasa Inggris. Artinya adalah, betul, yang sering main bola paham nih, substitution. Kemudian kalau eliminasi, asal katanya dari eliminate. Ada yang tahu kira-kira apa arti eliminate? Betul, erasing, dia menghilangkan. Jadi kalau substitusi berarti bentuknya itu diganti-ganti, diubah-ubah bentuknya supaya bisa mengganti antara satu bentuk ke bentuk yang lain. Tapi kalau eliminasi, dari 2 buah persamaan yang ada itu kita hilangkan nanti. Nanti apa yang dihilangkan kita bahas lebih jauh. Itu dulu ya. Bisa dipahami ya antara substitusi dengan eliminasi? Bisa. Oke. Ayo bantu kawannya. Oh gantian. Oke, bagi tugas ya. Darpa, bantu kawannya. Apa? Iya. Judulnya loh. Ini berapa atasnya? 18. Negatif 18 di bawah? 3 loh. Karena ini sudah iya-nya di sini. Betul, berarti negatif 18 dibagi negatif 3. Kan negatif. Berapa tuh? Negatif 18 dibagi negatif 3. Betul. Nah, kan bisa. Oke, sebelum kalian lanjut, tadi Bapak setelah berkeliling ada menemukan kalian kayaknya kurang srek atau kurang ngerti untuk yang masalah eliminasi ya, bingung ya. Nah, sekarang coba perhatikan ke sini sebentar. Sini sebentar. Coba tonton dulu videonya sebentar. Nanti baru disambung lagi pengerjaannya. Assalamualaikum. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai metode substitusi dalam penyelesaian sistem persama linear 2 variabel. Nah, selain menggunakan metode substitusi, permasalahan sistem persama linear 2 variabel juga dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Menggunakan metode eliminasi, kita harus menghilangkan salah satu variabel dengan cara penjumlahan ataupun pengurangan.
paham lagi? Yuk kita lanjut ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. 2x tambah 5y sama dengan negatif 3, 3x kurang 2y sama dengan 5. Pertama, kita tuliskan dulu kedua persamaan tersebut. Oke, itu tadi sudah video tentang penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Sekarang silahkan kembali lagi diskusikan dalam kelompoknya. Semoga ada pencerahan dari situ. Kerjakan sampai lembar terakhir ya, itu ada untuk metode gabungannya. Coba-coba saja dulu untuk yang metode gabungan. Dah. Nah, silakan kalian kerjakan. Nanti akan ada perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjaannya di depan. Nanti yang mau mungkin nanti untuk mempresentasikannya pakai Canva, boleh. Kalau mau langsung kerjakan di papan tulis atau di misalnya di kertas karton juga boleh. Kalau mau misalnya pun ada yang mau memainkan peran sederhana, Bapak sudah siapkan alatnya. Ada buku, ada pulpen di sana. Jadi bebas saja mana yang mau kalian pilih. Ada presentasi ya. Kelompok 6 kira-kira mau presentasinya nanti pakai apa? Canva, boleh. HP bawa? Ya, langsung di HP-nya saja nanti silakan dikerjakan. Kelompok 1 presentasi pakai HP, pakai Canva juga? Boleh. Kelompok 2 presentasi nanti gimana? Pakai karton. Ini kartonnya. Kelompok 3 presentasi nanti pakai karton. Iya, bentar ya. Kelompok 4 presentasinya nanti gimana? Pakai itu berarti ya, alat bantu pakai buku dan lain-lainnya. Mau disalin di sini dulu jawabannya? Boleh. Kelompok 5 karton juga. Mau pakai peran juga nanti? Boleh. Nah, karena di sini tadi ada yang mau pakai Canva, ada yang mau pakai tadi penjelasan langsung dari karton, kemudian juga ada yang bermain peran. Nanti kita pilih saja ya, yang Canva nanti 1, yang nanti bermain peran 1, kemudian yang penjelasan langsung singkat dari karton 1. Jadi ada perwakilan 3 kelompok yang akan Bapak pilih nanti. Silakan dikerjakan dulu. Terus spidol 1. Terus spidol. Nih, kalau ada yang mau dikasih tanda warna merah. Buat gini loh Pak. Kan jadi dong Pak. Nih, tulis aja dulu. Beba, itu bukan. Tulis, kerjakan di situ. Nih spidol buat bantu. Coba tes dulu, mau enggak spidolnya? Mau. Kerjakan dulu.
Dah. Yang di lembar LKPD-nya kalian kerjakan semuanya sampai selesai. Kemudian untuk yang bagian soal 1 tentang pemodelan, soal 2 tentang cara substitusi. Substitusi nanti, nah untuk substitusi yang presentasi kelompok antara kelompok 2 atau kelompok 3. Jadi kalian yang di kartonnya selesaikan yang metode substitusi saja. Tapi LKPD tetap semua ya. Yang 4 dengan 5 pakai eliminasi. Jadi nanti silakan bermain peran, tapi di kartonnya kerjakan atau presentasikan yang cara eliminasi. Sedangkan kelompok 1 dan kelompok 6 persiapkan untuk soal metode campuran. Yang terakhir, soal terakhir. Siapkan kanvanya untuk presentasi soal terakhir, metode campuran. Kelompok 1 dan 6 kalau hasil kanvanya sudah selesai kirim ke WA Bapak ya. Nah, nanti Bapak tampilkan langsung di sana. Ya, ya. Boleh, masih ada spidolnya.
4X ditambah 3X. Utangmu ada 4, terus kamu bayar 3. Kurang, tanda sama maka dikurang. Kalau tanda beda, tambah. Tapi lihat yang mau dieliminasi yang mana? Inilah. Oke, yang pertama presentasi dulu. Kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 presentasi dulu. Maju ke depan, silakan presentasikan ke depan teman-temannya. Mau dipegang atau ditempel? Perhatikan temannya presentasi di depan. Kelompok yang lain, lihat depan dulu. Yuk, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami SPLDT menggunakan metode substitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 4 yang masalah kontekstual dengan metode gabungan. Masalah kontekstual dengan metode gabungan. Soal 4. Masih pada acara Gimana tadi ceritanya dramanya? Saya ingin membeli 2 pulpen sama 3 buku. Hadap sini, hadap sini. Ya, gitu. Oke, sip, silakan. Dengan harga 18.000. Pulpen 1 sama 2 buku. Harganya 11.000. Iya, bawa. Tambah 2 sama dengan 4.000 sama dengan 11.000. 2x tambah 8.000 sama dengan 11.000. X sama dengan 11.000 dikurang 8.000 jadi hasilnya 3.000. Oke, sudah? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan kembali. Boleh kembali. Nah, baik. Jadi, tadi dari hasil pekerjaan kalian, hasil dari kelompok 2 dengan kelompok 3 sama atau berbeda? Berapa nilai X-nya? Sama. Berapa pulpennya harganya? Satu pulpen? 3.000. Harga satu buku? 4.000. Yang kelompok eliminasi, harga satu pulpen berapa? 3.000. Harga satu buku? 4.000. Ternyata harganya sama ya. Nah, dari situ kita lihat dulu jawabannya itu ternyata dia masuk akal atau tidak? Masuk. Masuk akal ya. Harga pulpen benar ya, ada yang 3.000. Harga buku juga ada yang 4.000. Jadi dia masuk akal. Benar jawabannya. Karena sudah dicek tadi dengan 2 metode ternyata hasilnya sama. Kemudian untuk yang soal bagian keempat, ternyata tadi yang didapatkan bahwa harga 1 kg apel berapa? 20.000. Kelompok lain bisa dicek hasilnya apakah sama juga. Harga 1 kg jeruk 10.000.
Masuk akal nggak? Harga 1 kilogram apel 20.000, harga 1 kilogram jeruk 10.000. Iya, masih masuk akal, masih ada harga yang sekian. Oke, ternyata jawabannya memang masih masuk akal saja. Jadi itu tadi yang sudah kalian kerjakan. LKPD-nya diletakkan dulu di atas mejanya. Bapak mau ngasih soal evaluasi dulu. Jadi silakan, kalian bawa HP semua kan? Bawa. Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya, silakan. Kemudian buka aplikasi Quizzes lewat Google. Quizzes. Sudah? Kalau sudah masuk, di bagian masukkan kode ini, angkanya. Klik masukkan kode, kemudian tuliskan kode yang ada ini, 396011. Ada yang belum selesai. Nanti kita cek. Ya, kalau sudah selesai, kita selesai. Waktunya 1 menit lagi. Udah ya? Tuh posisinya. Juara pertamanya Adit, yang kedua Samara, yang ketiga Daya. Tuh ya. Tuh pakai aplikasi Quizzes namanya. Atau sekarang namanya berubah jadi Yground. Sekarang nih, tadi sudah belajar bersama sampai dengan SPLDV sampai sudah selesai. Sekarang Bapak mau kita refleksi diri dulu kalian. Refleksi diri dulu. Tidak perlu pakai HP, langsung saja refleksinya. Sekarang kita cek lagi, kita ingat-ingat lagi. Hasil kita sebelumnya tadi yang sudah dikerjakan di LKPD itu harganya itu masuk akal atau tidak? Masuk akal ya. Memang harga itu ada seperti itu ya, yang pulpen, buku, dan yang lain sebagainya. Terus yang kedua, nih ya, ingatkan, tugas lingkungan buat nanti, silahkan kalian survei. Survei saja ke kantin, kemudian tanya pada penjualnya di kantin, berapa banyak porsi nasi bungkus dan minuman yang terjual dalam sehari. Terus apakah sama hasil penjualan setiap hari atau berbeda? Nanti tanya-tanya saja, cukup bertanya. Supaya kalian tahu, ternyata oh bermanfaat SPLDV itu untuk jualan. Mungkin nanti ada juga untuk manfaat yang lain. Sebelum mengakhiri kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, mungkin sampai situ saja. Akhirul kalam Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.